Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3721. Saat ini, mata Warnia sudah dipenuhi air mata. Dalam kasus grup lagu, yang memiliki kapitalisasi pasar 100 miliar, itu hanya bahan sampingan yang tidak signifikan. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada publik. Jadi, ketika keluarga Song memberinya bisnis aula barang antik, itu seperti mengirimnya pergi dengan keuntungan kecil. Warnia tidak mempedulikan hal ini saat itu, dia juga tahu bahwa dia hanya seorang wanita, dan tidak memiliki orang tua untuk diandalkan, jadi dia sudah sangat puas bahwa keluarga Song telah memberinya antik kue hall. Namun, apa yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa hidupnya, di aula antik, mengantarkan pada putaran terbesar. Twist itu adalah Charlie. Tanpa Charlie, dia mungkin mati dalam formasi perangkap naga, atau di tangan paman dan sepupunya, dan bagaimana dia bisa selamat dari semua bencana dan menjadi kepala keluarga Song hari ini? Charlie tidak menyangka bahwa penyebutannya tentang aula antik akan membuat Warnia menahan air mata. Melihat ini, dia pikir dia meratapi beberapa pasang surut dan kesengsaraan di masa lalu, jadi dia buru-buru berbicara untuk menghibur. Hal-hal buruk sudah berlalu, kamu sekarang adalah kepala keluarga Song, kamu masih harus kuat dan melihat ke depan. Warnia mengangguk buru-buru, menyeka air matanya sambil tersenyum. Maaf, Tuan Wade, biarkan Anda melihat lelucon itu. Charlie tersenyum sepenuh hati. Aku tidak keberatan, tapi sebentar lagi Ishak akan muncul. Jika dia melihatmu seperti ini, aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Mengatakan itu Charlie dengan sedikit terkejut, bergumam, ngomong-ngomong, orang ini pergi untuk memarkir mobilnya kenapa lama sekali. Pada saat ini, grup lagu di lantai bawah. Ishak mengisap rokoknya, melihat gulungan rokoknya habis terbakar, lalu mengangkat tangannya, melihat jam tangannya, bergumam dengan suara rendah. Sudah hampir 10 menit, sudah waktunya, kan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tuan muda dan Nona Song pasti memiliki banyak percakapan pribadi yang mereka tidak ingin saya dengar. Lebih banyak waktu bagi mereka berdua untuk menyendiri, saya pikir itu tidak akan salah. Setelah mengatakan itu, dia segera menjatuhkan puntung rokok yang telah terbakar di tangannya, dan mengambil satu lagi dari sakunya untuk menyalakannya kembali. Setelah rokok ini habis, dia perlahan naik ke atas dan tiba di pintu kantor Warnia. Dia dengan hati-hati mendengarkan pintu selama beberapa detik dan tidak menemukan gerakan aneh sebelum dia dengan berani mengetuk pintu. Pada saat ini, Warnia juga secara bertahap pulih dari emosi yang baru saja dia rasakan, dan ketika dia mendengar ketukan, dia buru-buru berkata dengan keras, "Silakan masuk." Baru saat itulah Ishak mendorong pintu masuk dan dengan sopan berkata, "Tuan muda, Nona Song." Charlie terkejut dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda memarkir mobil di Shangri-La? Apa yang membuatmu begitu lama untuk muncul?" Ishak sibuk tersenyum 2 kali dan menjelaskan, "Tidak, saya baru saja akan datang ketika saya menjawab panggilan telepon, jadi saya tertunda untuk sementara waktu." Mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Tuan muda, apa yang kamu dan Nona Song bicarakan?" Charlie berkata, "Hanya berbicara tentang pelelangan ketika saatnya tiba, kamu dan Warnia akan memimpin bersama." "Tidak masalah." Ishak setuju tanpa berpikir 2 kali dan berkata kepada Warnia, "Nona Song, saya tidak tahu banyak tentang lelang barang antik tertentu. Jadi saya mungkin harus bergantung terutama pada Anda untuk bagian ini, saya akan bertanggung jawab atas publisitas awal, pengembangan perangkat lunak, dan online, serta seluruh dukungan situs lelang. Proses spesifik dan pelaksanaan pelelangan, Anda harus menjadi penjaga gerbang." Warnia buru-buru berkata, "Kamu tidak harus begitu sopan denganku, itu selalu kamu, aku benar-benar malu." Dia menambahkan, "Untuk proses dan pelaksanaan lelang yang spesifik, saya pasti akan mengoperasikannya tanpa masalah, tetapi yang paling saya khawatirkan sekarang adalah pemilihan barang lelang." Charlie bertanya, "Apa masalah khusus dalam pemilihan barang lelang?" Bab 3722. Warnia berkata dengan ekspresi agak malu, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, meskipun reputasi aula barang antik di pasar barang antik Aurous Hill tidak kecil. Tetapi jika Anda melihat pasar barang koleksi nasional, itu hanya peringkat kedua atau ketiga, jadi sumber daya pelanggan dan sumber daya lelang kami tidak terlalu bagus.
Dan koleksi sumber daya yang kami temukan relatif rata-rata, jadi ketika tiba saatnya untuk memberi nama besar panggung untuk dinyanyikan, saya khawatir itu agak tidak bisa dipentaskan. Harta karun aula barang antik saat ini adalah lukisan asli Tuan Kibaisi, tetapi lukisan itu bukan mahakarya, jadi nilai pasarnya hanya sekitar 80 juta. Setelah mendengarkannya, Charlie tidak bisa menahan tawa. Saya pikir ada apa, ternyata Anda khawatir tentang ini. Warnia berkata dengan serius, apakah lelang itu kelas atas atau tidak, itu terutama tergantung pada geometri koleksi yang kami ambil. Meskipun pil permajaan pasti bisa mendapatkan harga setinggi langit, tetapi jika banyak yang menyertainya lebih umum, saya khawatir itu akan menurunkan nilai pil permajaan dan mendiskreditkan Anda, Master Wade. Charlie tertawa, ini terlalu mudah untuk dipecahkan. Setelah mengatakan itu, Charlie berhenti dan berkata dengan percaya diri, saat Anda mengiklankan lelang, tambahkan pesan koleksi-koleksi. Dan sambut semua orang yang mendaftar ke pelelangan untuk mengambil salah satu barang paling berharga dari koleksi mereka sendiri dan menambahkannya ke lot lelang juga. Warnia berkata dengan agak ragu, Tuan Wade, mereka yang mampu melelang pil permajaan, saya khawatir, adalah kelompok orang terkaya di dunia ini. Dan mereka membeli barang koleksi, seperti pemberani, hanya keluar masuk, dan belum pernah mendengar mereka mengeluarkan koleksi mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam pelelangan kecuali itu adalah acara lelang amal. Di sini, Warnia menambahkan, tetapi ketika mereka berpartisipasi dalam lelang amal, tidak mungkin untuk mengambil koleksi yang paling mahal, dan umumnya mengambil beberapa ratus ribu hingga beberapa juta dolar koleksi, uang lelang langsung masuk ke badan amal. Dana. Ishak juga berkata dengan ekspresi setuju, Tuan muda, orang kaya membeli barang koleksi, sama seperti wanita tua yang biasa berbelanja di pasar untuk membeli kubis. Bahkan jika keluarga menumpuk seperti gunung, tidak akan dijual di luar, paling banyak menghabiskan uang untuk mendirikan museum. Dan kemudian semua produk mereka dimasukkan ke museum, untuk dipajang di depan umum, memang jarang terdengar bahwa mereka bersedia mengeluarkan koleksinya untuk dijual. Saya khawatir mereka tidak akan merespon sama sekali. Charlie tertawa, hal ini tidak sulit, ketika publisitas dimulai, Anda akan membiarkan publik keluar, mengatakan bahwa penyelenggara akan memilih 20 koleksi paling representatif dari koleksi terdaftar untuk dilelang. Kemudian semua peserta lelang, semua 20 koleksi ini untuk memilih secara anonim, di akhir lelang, penyelenggara akan menghitung suara di tempat. Yang dengan suara terbanyak, pemilik koleksi dengan suara terbanyak akan menerima seperempat tambahan pil permajaan. Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan sedikit penghinaan di matanya, sebagian besar orang kaya mungkin tidak benar-benar memahami seni dan koleksi, mereka hanya suka menggunakan koleksi setinggi langit untuk memamerkan gaya dan kekayaan mereka. Atau menggunakan koleksi untuk mencari apresiasi aset, begitu ada godaan kepentingan yang lebih tinggi, mereka tidak peduli dengan hal-hal asing seperti barang koleksi, pasti akan menempatkan mereka yang paling berharga, begitu ada godaan kepentingan yang lebih tinggi. Mereka tidak peduli dengan hal-hal asing seperti barang koleksi, mereka pasti akan mengeluarkan hal-hal yang paling penting. Warnia berkata, Tuan Wade. Bahkan seperempat dari pil permajaan, juga sangat berharga, digunakan dalam hal ini, tidak akan sia-sia. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, ingin melakukan adegan besar, biaya ini atau untuk mengambil satu, bayangkan, jika hari kami memilih 20 buah koleksi, semua bernilai lebih dari 100 juta dolar seni top. Ditambah final terakhir dengan pil permajaan, bahwa lelang ini benar-benar akan menjadi salah satu dari jenisnya. Setelah melihat ini, tidak ada rumah lelang top lainnya yang akan menyelenggarakan lelang lagi untuk waktu yang lama. Bab 3723. Charlie menyelesaikan detail pelelangan dengan Warnia dan Ishak dan menjadi jauh lebih nyaman dengan masalah ini. Langkah selanjutnya adalah menunggu pil permajaan membuat keributan di masyarakat kelas atas Eropa dan Amerika, dan kemudian merilis berita pelelangan dengan cara yang sama. Pada saat ini, kereta kerajaan Helena baru saja tiba di katedral di Oslo. Katedral berusia berabad-abad ini merupakan gereja terbesar dan termegah di Eropa Utara, dengan gaya arsitektur abad pertengahan. Tidak hanya temperamen Renaissance yang kuat, tetapi juga perpaduan gaya barok yang cerdas, merupakan landmark ibu kota Nordik, kota Oslo. Sejak dibangun, gereja ini telah menjadi saksi penobatan beberapa raja dan ratu.
Sekarang, itu akan menyambut permaisuri termuda dalam sejarah Nordik, Helena Iliad. Di bawah pengawasan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, Helena perlahan melangkah keluar dari kereta dan, ditemani oleh sejumlah pelayan, berjalan menyusuri jalan beraspal batu di luar katedral. Di kedua sisi jalan setapak, ada bunga yang masih kental dengan embun, dan para prajurit pengawal kerajaan berdiri di kedua sisi jalan dengan senapan di tangan mereka, dengan sungguh-sungguh menyaksikan Helena berjalan perlahan. Menurut proses kerajaan, Helena harus mengambil setidaknya 5 menit untuk berjalan perlahan melalui jalan batu, dan juga perlu berbalik di pintu masuk gereja dan berhenti sejenak untuk melambai kepada semua orang. Dan pada saat ini, katedral telah dipenuhi oleh seluruh keluarga kerajaan, bangsawan, dan selebriti Eropa. Eropa bukanlah wilayah yang luas, banyak negara yang masih mempertahankan keluarga kerajaannya, pada kenyataannya, ratusan tahun yang lalu, mulai terus-menerus menikah satu sama lain. Pada dasarnya terikat satu sama lain, dan bahkan beberapa dari mereka tidak keluar dari 5 layanan sekarang. Duduk di baris pertama gereja, hampir semua kerabat langsung keluarga kerajaan, yang paling terkenal, adalah putra mahkota Inggris Philip dan permaisurinya. Putra mahkota Philip sekarang berusia lebih dari 70 tahun, adalah putra mahkota tertua di seluruh Eropa. Karena putra mahkota hanya bergelar Duk, jadi statusnya lebih rendah dari ratu. Bahkan jika Helena lebih dari 40 tahun lebih muda darinya, dia masih harus mewakili keluarga kerajaan Inggris, untuk mengunjungi Helena, ratu yang baru dipromosikan. Meskipun Helena belum masuk, tetapi saat ini, dari depan gereja di pintu samping, seorang wanita tua yang cantik, ditemani oleh beberapa pelayan, masuk. Begitu orang-orang melihat wanita tua ini, mereka langsung berteriak kaget. Karena wanita tua ini bukan orang lain, itu adalah Ratu Eropa Utara saat ini. Yaitu, Nenek Helena. Kemunculannya yang tiba-tiba di sini membuat para tamu di seluruh gereja merasa sangat terkejut. Karena mereka baru beberapa hari yang lalu, menerima surat rahasia dari keluarga kerajaan Nordik. Surat rahasia itu menginformasikan bahwa kesadaran Ratu telah benar-benar hilang, tubuhnya berada di ambang kematian, dan bahkan mengatakan bahwa kematiannya hanyalah hal terakhir dalam sebulan. Surat rahasia semacam ini adalah seluruh keluarga kerajaan Eropa di zaman modern antara konvensi. Bab 3724. Beberapa ratus tahun yang lalu keluarga kerajaan Eropa, pada kenyataannya, telah penuh dengan segala macam persaingan. Saat itu, beberapa negara besar di Eropa atau sekelompok negara kecil terus sibuk berperang di antara mereka sendiri. Bahkan jika semua orang sampai dengan jumlah kerabat, tapi benar-benar memukul mata cemas, yang tidak peduli dengan darah kekerabatan ini. Namun, sejak era modern, keluarga kerajaan dari berbagai negara telah menyerahkan kekuasaan yang sebenarnya. Dengan penerapan monarki konstitusional, keluarga kerajaan Eropa ini telah kehilangan kerajaan, tetapi menjadi bersatu secara tidak biasa, semacam kehangatan bingkai. Begitu ada raja atau ratu dari kerajaan manapun yang kesehatannya buruk, atau bahkan dalam keadaan sekarat, keluarga kerajaan akan mengirimkan surat rahasia kepada keluarga kerajaan lainnya, agar pihak lain mengetahuinya terlebih dahulu, dan siap untuk datang. Berduka dan berpartisipasi dalam waktu. Dan umumnya datang untuk berkabung, adalah salah satu putra mahkota, atau pangeran yang bergengsi. Jika tidak, jika ada orang yang berada di luar negeri selama waktu ini, mereka mungkin melewatkan pemakaman. Jadi orang-orang ini selalu merasa bahwa Ratu Eropa Utara yang lama, sudah sekarat, mengubah pewaris tahta, kemungkinan akan kembalinya cahaya sebelum kematian. Tapi siapa sangka wanita tua itu masuk ke dalam gereja? Keadaan Ratu berjalan, meski tidak sesehat terbang, namun sebagai wanita berusia 70 tahun, dianggap sangat mantap. Terlebih lagi, kulit Ratu yang kemerahan dan ekspresinya yang santai, sama sekali tidak seperti orang yang sakit parah dan hampir sekarat. Saat Ratu berjalan ke barisan orang pertama, Duk Philip adalah orang pertama yang sadar kembali, bangkit dengan wajah terkejut dan memberi hormat dengan hormat. Yang mulia, sudah lama sekali, Anda terlihat tidak lebih buruk dari terakhir kali saya melihat Anda. Sang Ratu sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Philip, bagaimana kesehatan ibumu? Philip sibuk berkata, dia sedikit tidak sehat beberapa waktu lalu, dan masih dalam pemulihan, bagaimanapun juga, dia sudah tua, jadi pemulihannya lebih lambat. Ya. Ratu menghela nafas, hampir 100 tahun, itu memang luar biasa.
Pada saat ini, yang lain memandang Permaisuri masih belum kembali dari keterkejutan karena mereka menemukan bahwa Permaisuri tidak peduli berjalan, berbicara, bertingkah laku, tidak terlihat sakit sama sekali. Ini juga agak terlalu aneh, bahkan jika dia sembuh dari penyakit serius, tidak mungkin untuk tiba-tiba sembuh sepenuhnya, kan? Beberapa yang lebih tua, hati mulai diam-diam merenung, bertanya-tanya apa yang digunakan Ratu pada akhirnya, untuk pulih begitu cepat seperti sebelumnya. Apakah ada perkembangan teknologi medis yang signifikan di Eropa Utara? Namun, seluruh geng Eropa bangsawan tua dan Taipan tua, yang mengawasi perkembangan kedokteran di Eropa, dan bahkan banyak dari mereka yang duduk di sini telah berinvestasi di sejumlah perusahaan farmasi dan perusahaan penelitian ilmiah terkait. Jika ada angin, semua orang pasti akan mengetahuinya. Lagi pula, orang-orang ini sangat tua, dan sangat kaya dan berkuasa, jadi semakin hari ini, semakin banyak kehidupan yang dihargai. Mereka keluar untuk bertemu teman-teman mereka di berbagai kesempatan, mereka telah lama berhenti memperhatikan apa yang dikenakan pihak lain, apa yang mereka kenakan, tetapi paling peduli tentang penampilan keseluruhan pihak lain, sehingga dapat menyimpulkan kesehatan pihak lain. Jika pihak lain terlihat baik, harus memecahkan pot pasir sampai akhir, untuk melihat apa yang dia miliki pada akhirnya cara menjaga kesehatan. Pada saat ini, kemudian dengarkan Ratu Tua dengan sangat serius berkata kepada Duk Philip, "Philip, saya merekomendasikan kepada Anda dan Yang Mulia obat ilahi oriental yang sangat ajaib. Nama obat ini adalah pil permajaan." Ketika kata-kata ini keluar, tidak hanya Duk Philip yang tercengang, tetapi bahkan orang-orang lain yang tidak berbicara di sebelahnya juga terdiam. Seseorang diam-diam bergumam, "Pil permajaan? Apa itu?" "Obat ilahi timur." "Mungkinkah Ratu disembuhkan dengan obat ilahi ini?" Yang lain memikirkan hal yang sama. Bab 3725. Pada saat ini, dengarkan Permaisuri berkata, "Saya sakit parah. Seluruh ahli top di sini telah mengumumkan bahwa saya tidak akan hidup lebih dari sebulan. Dan bulan terakhir ini saya tidak mungkin bangun, tetapi cucu perempuan saya yang baik Helena, dari Cina yang jauh, membawakan saya seperempat dari pil permajaan." Berbicara tentang ini, Ratu dengan seru dan memperparah nadanya, mengulangi, "Hanya seperempat pil ah. Itu kurang dari ukuran kacang. Itu membuatku hidup kembali. Dokter memeriksa tubuh saya dan berkata saya bisa hidup setidaknya 5 tahun lagi. Ini adalah hal paling menakjubkan yang pernah saya temui dalam hidup saya. Jika bukan karena fakta bahwa obat ajaib ini berasal dari Cina yang jauh, saya bahkan akan berpikir itu adalah hadiah Tuhan untuk saya." Suara Ratu tidak terlalu keras ketika dia mengatakan ini, tetapi kata-kata ini, seperti guntur yang meledak, memicu raungan di gereja. Negara-negara Barat yang percaya pada pengobatan modern, hampir semua obat-obatan timur, secara alami dipandang dengan beberapa pertanyaan dan penolakan. Dan para pejabat Barat ini telah menikmati semua manfaat pengobatan Barat modern. Dokter mereka hampir semuanya adalah tokoh top di bidang kedokteran, dan obat-obatan terbaru, terbaik dan termahal di dunia pada dasarnya diberikan kepada mereka sebagai prioritas. Juga karena mereka telah menikmati begitu banyak keuntungan, sehingga pengetahuan dasar mereka tentang pengobatan Barat juga sangat dalam dan jelas. Tiba-tiba mendengar Ratu sendiri mengatakan bahwa obat ajaib oriental, hanya seperempat pil, akan dapat menghidupkannya kembali. Dan bahkan dokter mengatakan dia bisa hidup setidaknya 5 tahun lagi. Pikiran pertama semua orang adalah bahwa ini terlalu konyol untuk dipercaya. Namun, melihat tubuh Ratu yang begitu sehat berdiri di depannya, hati semua orang dan beberapa pertanyaan tentang diri mereka muncul. Mungkinkah obat ajaib oriental ini benar-benar ajaib? Lagi pula, ketika Ratu Nordik sakit parah, mereka semua melalui saluran mereka sendiri, untuk memahami kondisi spesifik dirinya. Tetapi juga semua tahu bahwa kondisinya berdasarkan medis Barat telah putus asa, tidak mungkin untuk melewati rintangan ini. Tapi sekarang, dia berdiri di sini dengan sehat, ini adalah bukti terbaik bahwa dia tidak berbohong. Duk Philip penasaran dan bertanya, "Yang Mulia, saya ingin tahu ramuan permajaan yang baru saja Anda sebutkan, untuk penyakit apa obat itu?" Ratu berkata dengan sungguh-sungguh, "Philip, ramuan permajaan adalah obat ilahi, dan karena itu adalah obat ilahi, tentu saja, itu dapat menyembuhkan penyakit apapun. Sama seperti Alkitab mengatakan bahwa air suci dapat membasuh semua kejahatan." Duk Philip berkata dengan canggung, "Tapi
Tapi logika ini tidak ilmiah. Kita semua tahu bahwa obat modern ini, sebagian besar obat adalah obat khusus untuk mengobati penyakit tertentu. Tentu saja, ada beberapa obat yang dapat mengobati berbagai penyakit, seperti aspirin yang dikenal sebagai obat mujarab, tetapi bahkan aspirin tidak dapat menyembuhkan semua penyakit. Kata-kata Philip memicu kebingungan persetujuan dari orang lain. Karena dalam persepsi bawaan mereka, tidak mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Secara umum, orang yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu adalah pesulap atau pembohong. Sang ratu, dalam menghadapi pertanyaan Duk Philip, tersenyum sedikit dan berkata dengan tangan yang berat, "Philip, saya tahu Anda percaya pada sains dan pengobatan modern, bagaimana mungkin saya tidak sama dengan Anda?" Dikatakan, Ratu menghela nafas, meratap, "Apakah Anda tahu betapa menyakitkannya saya selama penyakit serius saya? Semua orang mengira saya telah kehilangan kesadaran dan koma, dan bahkan tim medis terbaik dari keluarga kerajaan kami memberikan hasil yang sama setelah pengujian dengan instrumen terbaik, tetapi Anda tahu apa? Aku sebenarnya tidak koma sama sekali." Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua bahkan lebih bingung.